Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah jika kabar kalian baik. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Pelajaran kali ini adalah muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 5D. Letak astronomis dan geografis Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Letak astronomis dan geografis Indonesia sangat menguntungkan. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Bisa kita lihat di sini, garis lintang adalah garis khayal yang membentang horizontal melingkari bumi. Dilihat di situ adalah yang berwarna hijau. Sedangkan garis bujur merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal. Di situ terlihat adalah yang berwarna merah. Garis lintang dan garis bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara LU dan garis lintang selatan LS, serta garis bujur barat adalah BB dan bujur timur adalah PT. Letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jika dilihat dari letak astronomis tersebut, maka Indonesia terbagi menjadi kawasan iklim tropis di belahan timur bumi. Selanjutnya adalah pengaruh letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang adalah Indonesia berada di kawasan tropis. Hal ini membuat Indonesia selalu disinari oleh matahari sepanjang tahun. Selain itu, Indonesia hanya terjadi 2 kali pergantian musim dalam 1 tahun, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Curah hujan yang tinggi membuat Indonesia sangat subur. Flora dan fauna juga beraneka ragam. Lalu ada pengaruh letak astronomis Indonesia berdasarkan garis bujur. Adalah Indonesia memiliki perbedaan waktu yang dibagi menjadi 3 daerah. Waktu yaitu waktu Indonesia bagian timur WIT, Indonesia bagian tengah WITA, Indonesia bagian barat. Nah, WIT itu wilayah Indonesia bagian timur itu berada di garis panjang 135 derajat bujur timur. Zona waktu WIT meliputi 2 pulau, yakni kita lihat Maluku dan Papua. Untuk provinsinya meliputi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Untuk WITA berada pada garis 120 derajat bujur timur. Wilayah yang masuk dalam zona ini adalah Bali, Kalimantan bagian timur, Kalimantan Utara dan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk wilayah Indonesia Barat atau bisa kita sebut dengan WIB, yang berada di zona tersebut adalah Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, serta Madura. Selanjutnya letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi Indonesia sangat strategis dan penting dalam bidang perekonomian karena berada di persimpangan lalu lintas dunia.
Nah, kondisi geografis Indonesia juga dapat dilihat dengan jelas oleh peta loh. Ada yang tahu nggak peta itu apa? Peta adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Peta dapat berbentuk kumpulan peta yang disebut dengan atlas. Pernah lihat nggak atlas kayak gimana? Nah, terus dapat juga berbentuk bola yang disebut dengan globe. Jadi seperti itu. Lalu, melalui peta kita dapat mengetahui letak suatu kabupaten, kota, atau provinsi dengan tepat. Selain itu, kita dapat juga melihat berbagai kenampakan alam yang digambarkan dalam bentuk simbol. Peta memiliki komponen loh. Apa aja sih komponen peta? Komponen peta sangat berguna untuk membaca dan memahami isinya. Berikut ini beberapa komponen peta yang penting. Yang pertama di sini ada judul. Yang kedua ada arah mata angin. Arah mata angin ini memberi petunjuk arah pada peta. Selanjutnya ada skala peta, yakni perbandingan jarak pada peta dan jarak sebenarnya. Ada garis astronomi, yaitu garis hayal yang di batas permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis bujur merupakan garis dari utara ke selatan dan garis lintang dari timur ke barat yang mengelilingi bumi. Ada juga simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus untuk menjelaskan sesuatu berupa garis, warna, dan gambar. Nah, selanjutnya ada legenda. Legenda itu apa sih? Legenda adalah keterangan peta, yaitu penjelasan simbol-simbol yang ada pada peta. Lalu ada juga nih simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarangan loh warna bisa digunakan, misalnya warna perairan. Itu seperti sungai, danau, laut berwarna biru. Jalan berwarna merah, dan sebagainya. Lalu ada insert. Insert merupakan peta kecil yang ada pada peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Lalu ada garis tepi. Garis tepi untuk membatasi ruang pada peta. Ada juga nih sumber peta. Sumber peta itu adalah lembaga yang membuat peta tersebut. Lalu ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini agar penggunanya tahu kapan peta tersebut dibuat. Jadi komponen peta ada banyak ya. Ada juga nih jenis peta. Secara garis besar, peta dapat dibedakan menjadi dua macam loh, yaitu peta umum dan peta khusus. Apa sih peta umum? Peta umum adalah peta yang menggambarkan hampir semua unsur kenampakan wilayah. Dalam peta umum, semua kenampakan alam dan buatan digambar secara umum, misalnya sungai, gunung, laut, dan danau. Peta khusus adalah peta yang menggambarkan tema tertentu atau suatu kenampakan di permukaan bumi. Contohnya peta khusus adalah peta persebaran fauna yang menggambarkan berbagai jenis hewan yang tersebar di wilayah tertentu. Peta persebaran flora yang menggambarkan berbagai jenis tumbuhan di suatu wilayah. Peta curah hujan yang menggambarkan persebaran curah hujan dan besarnya curah hujan di suatu wilayah tertentu. Ada juga peta wisata yang menggambarkan objek-objek wisata yang dimiliki oleh suatu wilayah. Dan ada peta sumber daya alam yang menggambarkan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu wilayah Indonesia seperti pada peta di sini. Ini adalah contoh peta khusus, peta sebaran sumber daya alam. Barang tambang merupakan contoh peta khusus. Cukup sekian materi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.